Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Jambi dengan judul Optimalisasi Pemasaran Pariwisata di Provinsi Jambi melalui aplikasi Payo ke Jambi sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan anggota Rani Amalia, Muhammad Yuda Al-Idris, Safri Hidayat, Dita Akmelia, dan Sally Puspita. Pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir berdampak terhadap seluruh sektor dan sosial masyarakat Indonesia, bahkan di dunia. Begitu pula dengan tatanan kehidupan dan perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif mengalami perlambatan terkontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020. Dan ekonomi Jambi pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,46%. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi, salah satunya di sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisatanya. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi adalah provinsi yang terletak di tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Provinsi Jambi memiliki destinasi wisata yang menarik dan bahkan ada beberapa wisata yang terkenal di mancanegara seperti Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Jembatan Gentala Arasi, dan destinasi wisata lainnya. Deskripsi jasa. Bisnis di era Society 5.0 menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dalam kemajuan teknologi dan persaingan yang kuat di bidang pariwisata dan di bidang perekonomian. Berbagai kreativitas dan inovasi harus selalu dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Provinsi Jambi pada masa pandemi saat ini. Seperti COVID-19 yang sedang menyelimuti kita, sehingga saat ini masyarakat menjadi sulit dalam mendapatkan informasi tentang pariwisata yang ingin dikunjungi. Nah, tentu saja ini mendapatkan dampak buruk bagi pemerintah, yaitu terjadinya inflasi di suatu daerah karena kurangnya pemasukan dari bidang pariwisata. Selain itu, dampak buruknya bagi pariwisata ialah rendahnya potensi masyarakat untuk mengunjungi dan melakukan liburan ke wisata tersebut. Nah, dari permasalahan yang terjadi, maka diperlukan adanya inovasi yang dilakukan oleh kaum pemuda, pemerintah, dan masyarakat dengan cara mengaplikasikan iptek dan memajukan iptek untuk mendorong menstabilkan inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi. Baik di bidang pariwisata maupun di bidang perekonomian, pariwisata Provinsi Jambi pada umumnya ditopang oleh suatu kegiatan promosi dengan cara melaksanakan festival dan acara-acara lainnya yang mampu mempromosikan pariwisata pada suatu daerah. Menjadi penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui aplikasi Payo ke Jambi. Aplikasi Payo ke Jambi dibuat dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital. Nah, aplikasi ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun selagi mendapatkan perangkat yang mendukung dan jaringan internet yang mendukung. Nah, aplikasi Payo ke Jambi nantinya akan membantu para pelaku biro wisata, tour guides, dalam mempromosikan dan mengembangkan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi, serta aplikasi Payo ke Jambi tersebut dapat membantu pemerintah dalam upaya menstabilkan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Selain itu, perkembangan pariwisata yang dapat dipromosikan melalui aplikasi Payo ke Jambi dapat berupa pariwisata, homestay, resto, and travel. Adalah fitur-fitur dari aplikasi Payo ke Jambi. Nah, bisa kita lihat ini adalah fitur-fitur dari aplikasi Payo ke Jambi. Ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini, kita login, kita bisa masuk menggunakan email ataupun username kalau kita sudah mempunyai akunnya. Nah, fitur utama dari aplikasi Payo ke Jambi ini adalah fitur chat, fitur belanja, fitur promosi, fitur pencarian tempat wisata, dan Payo-Pay. Nah, di fitur pencarian ini, mereka bisa mengakses kabupaten mana saja yang ingin mereka kunjungi. Contohnya Kabupaten Kerinci. Nah, di Kabupaten Kerinci ini kami akan merekomendasikan wisata-wisata apa saja yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Kita ambil contohnya Gunung Kerinci.
Nah, isi 800.000 itu untuk apa? Nah, 800.000 untuk transportasi mereka dari pergi sampai pulang dan transportasi mereka yang ingin berkunjung ke Gunung Kerinci tadi. Selanjutnya, kami mengarahkan mereka untuk mencari penginapan ataupun hotel yang terdekat di lokasi yang mereka pilih. Nah, lokasi berwisata yang mereka pilih tadi adalah Gunung Kerinci. Nah, kami merekomendasikan penginapan ataupun hotel yang ada di sekitaran Gunung Kerinci tersebut. 800.000 itu untuk paket 3 hari di Provinsi Jambi. Mereka diarahkan untuk mencari hotel ataupun penginapan di sekitar tempat di sekitar wisata yang mereka pilih, yang tadi Gunung Kerinci. Nah, selanjutnya mereka diarahkan untuk pembayaran untuk pembayaran ataupun check out. Nah, itu PayoPay. Untuk kalian penasaran apa itu PayoPay? PayoPay itu adalah metode pembayaran dari aplikasi yang telah kami sediakan. Nah, di PayoPay ini mereka bisa melihat berapa yang mereka harus keluarkan untuk perjalanan mereka selama 3 hari tersebut. Nah, dari trip transportasi itu 800.000 dan untuk penginapan yang mereka pilih misalkan 200.000 per malam, kita 3 hari yaitu 600.000. Nah, totalnya adalah sekitar 400.000. Nah, selanjutnya mereka bisa membayarnya melalui Alfamart, Indomaret, Bank BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ketika sudah membayar, mereka akan langsung mereka bisa mengklik bayar sekarang untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, mereka bisa tinggal menunggu keberangkatan mereka nanti, dan mereka hanya tinggal menerima beres keberangkatan mereka dari rumah mereka untuk ke Gunung Kerinci. Baik, bisa kita lihat di sini adalah bisnis model kanvas dari aplikasi Payo ke Jambi. Aplikasi Payo ke Jambi nantinya akan menjadi ruang bagi para pelaku biro wisata dan tour guide di Provinsi Jambi untuk mempromosikan dan mengenalkan pariwisata di masyarakat dengan cakupan informasi yang lebih luas, dengan harapan dapat meningkatkan promosi dan berperan dalam pemulihan serta upaya stabilitas ekonomi di Provinsi Jambi, terutama di situasi pandemi seperti sekarang ini. Selain itu, perkembangan pariwisata yang dapat dipromosikan melalui aplikasi Payo ke Jambi dapat berupa wisata, homestay, resto, and travel. Selain itu, dari strategi promosi Payo ke Jambi adalah dengan pemanfaatan teknologi saat ini. Itu menjadi strategi penting yang dapat diterapkan oleh para pelaku pariwisata untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Strategi tersebut diantaranya adalah pemanfaatan digital marketing yang memudahkan untuk melakukan kegiatan pemasaran objek wisata dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan atau traveler. Maka dari itu, tahap promosi jasa kami dilakukan dengan melakukan penerapan sistem langsung atau offline dan tak langsung atau online, namun tetap memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19. Promosi dilakukan dengan membuka gerai atau stand di tempat strategis dan acara-acara bazar serta promosi yang kami lakukan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, ataupun koran, media elektronik seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Pemberian pelayanan dan kualitas prima, promosi melalui mulut ke mulut dari pembeli ke pembeli lainnya. Sedangkan harga dari produk kami diperhitungkan berdasarkan pendapatan yang akan kami terima, lalu dikurangi dengan akumulasi modal yang dibutuhkan. Lebih tepatnya, harga produk ini adalah harga biaya jasa yang kami kenakan kepada pemakai jasa aplikasi kami, yaitu objek wisata, penginapan, dan agent travel yang ada di kota Jambi. Untuk itu, sebagai prosedur perhitungan harga tersebut, kami akan memulai dengan penyusunan yang dibutuhkan. Kendala yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal pengembangan pariwisata adalah terkendala dengan dana pendapatan asli daerah yang minim. Lalu tujuan dari usaha kita yang berjudul aplikasi Payo ke Jambi, ini yang pertama itu menghasilkan aplikasi pariwisata yang easy to use and user friendly. Kemudian yang kedua, memudahkan wisatawan lokal dan asing mendapatkan informasi tentang pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Yang ketiga itu memaksimalkan dan mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Jambi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Dan terakhir itu sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jadi aplikasi Payo ke Jambi ini buat menggunakan teknologi berbasis digital yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, selagi masih menggunakan internet dan perangkat media yang memadai, sehingga diharapkan dapat memulihkan dan juga memajukan perekonomian di Provinsi Jambi, terutama di saat kondisi seperti saat ini, yang mana kita tahu bahwa COVID-19 menghambat segala aspek perekonomian.